Mas Antonius, Astra juga diakumulasi oleh investor di kisaran level saat ini 58.50. Bagaimana tanggapan Anda mengenai Astra? Ya, Astra sudah menembus area supportnya, masih ada peluang untuk melemah lanjutan menuju ke area support berikutnya di area 5.500-an, baru akan menarik diakumulasi di area tersebut untuk Astra. Berarti beli di harga bawah ya? Ya. Oke, buy on weakness, jangan dikejar berarti Astranya ya. Ada target terdekat di level berapa? Setelah mencapai area 5.500, idealnya ada peluang technical rebound ke area 5.700-an sampai dengan area 5.900. Oke, itu dia untuk Astra. BBRI, Telkom, Astra, Adaro yang masuk dalam top gainers berdasarkan data kami pagi hari ini sudah kita ulas. Kita ke top losersnya. Mungkin yang menarik di sana adalah Unilever di 4.440. Tampaknya dividen interimnya juga sudah lewat ya. Apakah hal ini yang membuat Unilever terkoreksi sementara? Ya, salah satunya memang faktor tersebut, dan memang Unilever masih cukup rawan aksi profit taking karena belakangan masih bearish cukup panjang ya, baru rebound di sekitar bulan Oktober kemarin, dan idealnya memang masih ada peluang untuk rally, namun setelah mencapai area support dulu di area 4.350 untuk Unilever. Jadi bisa diakumulasi di sana. Buy on weakness ya? Ya. Baik, saya cross check tadi saham-saham rekomendasi Anda. Tadi ada Cepin, ada Java, kemudian juga ada ITMG dan Arto ya. Kalau saya lihat Cepinnya sekarang koreksi cukup dalam nih, 2,5% di 5925. Bagaimana tanggapan dari Mas Antonius? Masih cukup menarik karena posisinya koreksinya masih di tengah-tengah sideways, di tengah-tengah konsolidasi minor ya. Jadi Cepin selama bertahan di area di atas supportnya 5625 masih cukup menarik untuk dilakukan akumulasi beli. Di atas 5625 masih menarik untuk akumulasi beli, cicil aja mumpung lagi dikasih harga murah gitu ya? Ya. Oke, saya ulas kembali pemirsa berdasarkan pembukaan perdagangan rekomendasi dari Astronaci ya. Selain Cepin, tadi direkomendasikan juga ada Java di support 1540. Kita cross check di pembukaan pemirsa, Java pagi hari ini terpantau naik 0,9% di 1615. Langsung masuk saja. Ya, boleh. Tetap posisinya harus dicicil ya, karena Java juga baru saja beranjak dari area support, masih akan ada konsolidasi minor sebelum rally-nya cukup kuat. Kemudian yang ketiga tadi Anda rekomendasikan ITMG, koreksinya cukup dalam nih, 3%. Anda bilang peluang supportnya tadi di level, boleh diulangi Pak, sekarang di 20.900. Ya, peluang level supportnya di 19.700, baru setelah menembus area tersebut kita exit dari ITMG. Kalau di area sekarang ini masih cukup menarik untuk diakumulasi beli karena masih juga terkonsolidasi minor. Ya, 19.700 resisten di 25.400, ada rentan yang cukup besar. Dan memang tampaknya Anda sudah memproyeksikan ya akan ada koreksi, sehingga supportnya Anda berikan di posisi 19.700, meskipun turun 3% masih di 20.900. Lebih baik cicil beli dulu ya Mas Antoni. Ya. Cicil beli masih bisa masuk asal tidak turun ITMG di 19.700. Kalau Arto, saya cross check untuk Arto pagi hari ini, dan mungkin Mas Antoni juga lagi mengecek gitu ya. Turun 1,58%, perlu khawatir tidak? Arto sementara cicil juga karena posisinya masih konsolidasi juga. Selama bertahan di atas area supportnya tadi 14.500 juga masih cukup menarik untuk diakumulasi untuk Arto. Oke, hanya jika turun di bawah 14.500 baru mulai berpikir berkali-kali untuk mau masuk ke Arto ya? Ya. Oke. Kemudian kita akan melihat beberapa saham yang menjadi top gainers berdasarkan persentase, karena tipe-tipe dari investor IDX Channel ini beragam ya. Ada yang suka trading, ada yang suka berinvestasi medium to long. GPRA, Perdana, Gapura Prima hari ini naik 18%, 16 poin di 104. Apa rekomendasi dari Astronaci dengan saham-saham yang dalam sehari bisa mengalami penguatan signifikan seperti GPRA? Kalau mau masuk GPRA memang cukup menarik karena trennya bullish ya, tapi
kalau masuk area sekarang sebaiknya dikurangi dari budgetnya karena posisinya sudah rally cukup keras ya, sehingga target upside-nya sebentar lagi tercapai. Targetnya di area 110 untuk resisten harmonis terdekatnya. Jadi rawan aksi profit taking, hati-hati di area sekarang. Lebih baik buy on weakness di area sekitar 95 untuk GPRA. 95. Ya. Jadi kalau turun di 95 Anda rekomendasikan untuk beli ya? Ya. Oke, ini lebih cocok tampaknya bagi yang sudah punya untuk memaintain gainers ataupun cuan gitu ya? Ya. Oke, kemudian ada emiten seperti Temas, hari ini naik 8%. Bagaimana tanggapan Anda? Anda juga melirik saham ini tidak, Pak? Temas cukup menarik karena posisinya rally dari kemarin ya. Tapi Temas sudah mendekati area resistennya di area 1100 sehingga rawan aksi profit taking di sana. Masih akan terkoreksi kembali di area 900-an untuk Temas. Jadi pertimbangkan kalau mau beli di area tersebut. Oke, di area-area itu ya. Ya. Dan yang menarik tadi saya lihat ada BCA. BCA masuk dalam jajaran top gainers. Ini biasanya masuknya dalam jajaran saham-saham yang dibeli oleh investor asing atau net foreign buy, tetapi ini gainers persentase BCA yang sebesar BCA saja masuk dalam gainers, naik 1,72% di 7.400. Boleh Mas Antoni targetnya lagi untuk menyemangati investor mengenai perbankan? Ya, BCA target resistennya di area 8.200 ya. Namun memang saat ini masih dalam konsolidasi kecil dengan area support 7.200. Selama di atas 7.200 silakan kalau mau akumulasi buy. Oke, BBCA ini lebih baik diakumulasi sekarang ya, karena peluangnya bisa ke 7.800. Ke 8.200. 8.200 bahkan. Cut loss hanya jika BCA ini atau keluar dulu turun di level berapa? 7.200. 7.200. Oke, itu dia pemirsa untuk saham-saham yang berbasis perbankan. Kalau berbicara mengenai sedikit geser ke nilai tukar rupiah, saya update di 14.300. Anda cukup khawatir tidak mengenai nilai tukar rupiah? Nilai tukar rupiah memang saat ini masih dalam fase konsolidasi ya. Konsolidasi. Dan kalau misalnya masih akan melemah ke area 14.400-an masih cukup wajar ya, dengan target penguatan juga di area 14.200 karena posisinya konsolidasi. Saya rasa belum ada yang perlu dikhawatirkan untuk rupiah. Nilai tukar rupiah ya? Ya. Oke. Kemudian memang masih dalam konsolidasi, main di 14.2, 14.3 sebenarnya masih cukup stabil ya? Ya. Semalam ada informasi terbaru dari Amerika mengenai Jerome Powell ya, atau ketua dari Bank Sentral Amerika Serikat, menyatakan tampaknya harus dipercepat nih taperingnya dibandingkan dengan hal yang dia sampaikan sebelumnya. Nah ini perlu menjadi kewaspadaan juga tidak bagi investor domestik tapering Amerika? Kami rasa juga sudah sempat dibahas untuk tapering. Kami melihatnya sudah price in ya, sehingga tidak perlu dikhawatirkan terlalu berlebihan karena posisinya IHSG juga masih dalam bullish rally untuk saat ini. Nah, untuk para investor yang lebih melihat jangka panjang, misalnya IHSG sudah ke 6.700 yang merupakan target dari Astronaci akhir tahun, dan memang itu sempat sudah diuji gitu ya, dan break di level itu. Ya. Apa saran untuk investor mengawali tahun 2022? Kita berbicara outlook. Tahun 2022 tetap untuk semester 1 Anda silakan hold untuk saham-saham yang sudah rally, nanti pertimbangkan akumulasi beli lagi setelah semester 2. Oke. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah. Terima kasih banyak ya Mas Antonius untuk rekomendasinya, sharingnya yang cukup padat pada pagi hari ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Selamat pagi.